Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Kaum muslimin wal muslimat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah Subhanahu wa taala masih tetap memberikan kepada kita inayahnya, pertolongannya, taufiknya serta hidayahnya hingga kita bisa melangkahkan kaki-kaki kita dari rumah-rumah kita ke rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala dalam rangka thalabul ilmi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki baginya kebaikan, maka Allah Subhanahu wa taala jadikan dia faqih, paham terhadap agamanya. Kaum muslimin wal muslimat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah taala dalam pertemuan kita ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan salah satu dari kebaikan-kebaikannya kepada kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin wal muslimat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan bab berikutnya dalam kajian kita, kajian rutin pekan keempat 1 dan keempat, yaitu at-tauhid. Tauhid kemarin kita sudah jelaskan, yaitu haqqullah 'alal ibad, haknya Allah Subhanahu wa taala yang wajib ditunaikan oleh seorang hamba. Dalam hal i'tiqadiyah, keyakinan. Kaum muslimin wal muslimat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ulang penulis kitab ini sudah masyhur ya, yaitu Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah. Beliau adalah seorang ulama Najd atau Hijaz, berkebangsaan Saudi Arabia, lahir pada tahun 1115 Hijriah dan wafat atau meninggal dunia pada tahun 1206 rahimahullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati beliau. Waalaikumsalam. Kaum muslimin wal muslimat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan bab berikutnya, bab yang ke-39. Berkata musannif rahimahullah, yaitu Syekh at-tahakumu ila ghairillahi wa rasulihi. Bab ini, bab yang ke-39 ini adalah berhukum kepada hukum selain Allah dan selain Rasulnya. Artinya berhukum kepada hukum selain Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bab ini akan menjelaskan tentang hukum orang yang berhukum kepada hukum selain Allah Subhanahu wa taala, atau yang masyhur yang kita kenal dengan hukum tagut. Hukum yang bukan bersumber dari Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin wal muslimat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah penulis menyebutkan bab, penulis membawakan dalil-dalil ya tentang larangan atau celaan bagi seseorang yang berhukum dengan selain hukum Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Di antara dalil yang penulis bawakan di sini ada banyak ya dalilnya, ada 4 dari Al-Quran dan 2 dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berkata musannif rahimahullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini dalil yang pertama yang dibawakan oleh penulis. Alam tara ilal ladina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Kata Allah Subhanahu wa taala, apakah kalian tidak melihat atau memperhatikan kepada orang-orang yang mengira, menyangka bahwasanya mereka beriman kepada apa yang diturunkan kepada engkau Muhammad. Bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik, dan mereka beriman kepada apa yang diturunkan kepada sebelum engkau.
Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, yuriduna ayyatahakamu ila tagut. Mereka ingin berhukum dengan hukum tagut. Wa qad umiru ay yakfuru bihi, dan sungguh Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan agar mengingkari tagut tersebut. Yuridu syaitanu ayyudillahum dolalan ba'ida, dan syaitan ingin sekali menyesatkan mereka dengan kesesatan yang sejauh-jauhnya. Wa idza qila lahum, apabila dikatakan kepada mereka, ta'alu ila ma anzalallahu wa ila rasul, apabila dikatakan, waalaikumsalam, apabila dikatakan kepada mereka, mari kita tunduk berhukum kepada apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya, ra'aital munafiqina yasudduna anka suruda, maka engkau melihat orang-orang munafik menghalang-halangi manusia darimu dengan sebesar-besar penghalangan. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, fa kaifa idza asabathum musibatun bima qaddamat aydihim, bagaimana apabila mereka ditimpa musibah karena sebab tangan-tangan mereka, tsumma ja'uka yahlifuna billahi, kemudian setelah itu mereka mendatangi Muhammad, kemudian mereka bersumpah demi Allah Subhanahu wa taala, in aradna illa ihsana wa taufiqa. Mereka mengatakan, wahai Muhammad, kami tidak menginginkan kecuali kebaikan, penyelesaian perkara yang baik. Wa taufiqan, yaitu islah al-kamilah, yaitu perdamaian yang penuh atau yang sempurna. Kaum muslimin wal muslimat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat ini ya terdapat pada surah An-Nisa dari ayat yang ke-60 sampai ke-62. Firman Allah Subhanahu wa taala, alam tara ilal ladzina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik yuriduna ayyahakamu ila tagut. Nah, mereka ingin berhukum dengan hukum tagut. Apakah yang dimaksud dengan tagut? Kemarin kita sudah pernah bahas. Ada nggak yang ingat tentang tagut? Apa itu tagut? Para ulama menyebutkan, ya, diantaranya Ibnu Qayyim rahimahullah, bahwasanya tagut itu adalah ma tajawaza bihil abdu, yaitu setiap apa saja yang seorang hamba melampaui batas dengannya. Haddahu min ma'budin, baik itu yang disembah, au matbu'in, atau yang diikuti, au muta'in, atau yang ditaati. Inilah tagut. Nah, tagut itu adalah ma tajawaza bihil abdu min ma'budin au matbu'in au muta'in, yaitu setiap apa saja yang seseorang melampaui batas dengannya, ya, dari yang disembah atau yang diikuti atau yang ditaati, inilah tagut. Kemudian kata Ibnu Qayyim, fattawagit katsirun, tagut itu banyak, wa ru'usuhum khamsatun, dan pembesar-pembesarnya ada 5. Pembesar-pembesar tagut. Yang pertama kata beliau, Ibnu Qayyim, iblis la'anahullah, inilah pembesar yang pertama. Iblis adalah tagut. Itu pendirinya tagut, iblis laknatullah alaih. Kemudian waman ubida wa huwa radin. Kemudian tagut yang kedua adalah orang yang disembah dan dia ridho. Dia disembah dan dia ridho. Contohnya siapa? Banyak. Seperti Saibaba, ya, dan yang lainnya. Dan para biksu-biksu Buddha dan yang lainnya, mereka disembah langsung sujud dan mereka ridho, maka mereka adalah tagut. Kemudian kata Ibnu Qayyim, wa man da'a an-nasa ila ibadati nafsi, yaitu seseorang yang menyuruh manusia agar manusia menyembahnya, baik itu ada pengikutnya atau tidak, maka dia adalah tagut. Kemudian kata Ibnu Qayyim rahimahullah, wa man da'a syai'an min ilmil ghaib, yaitu seseorang yang mengaku dia tahu ilmu ghaib, dia tahu yang ghaib, ini adalah tagut. Siapa mereka? Para kuhan, para dukun. Kata Ibnu Qayyim, wa may da'a syai'an min ilmil ghaib, yaitu seseorang yang mengaku tahu ghaib,
Nah, ini para dukun, para tukang ramal. Ini mereka adalah togut. Kemudian yang kelima, inilah inti pembahasan kita, ya. Togut adalah waman hakama bi ghairi ma anzalallahu, yaitu seseorang yang berhukum kepada selain hukumnya Allah Subhanahu wa taala turunkan. Inilah togut. Ayat ini berbicara tentang hal ini, yaitu tentang seseorang yang berhukum dengan selain Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lain ada banyak lafaz togut, tapi di bab ini adalah pembahasannya adalah seseorang yang berhukum dengan selain hukum Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dimaksud pada togut pada ayat ini. Kata Allah Subhanahu wa taala, yuriduna ayat hakamu ila togut, yaitu mereka ingin berhukum dengan hukum togut, wa qad umiru ayyakfuru bih, dan mereka sudah diperintahkan agar mengingkari togut tersebut. Kaum muslimin wal muslimat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perlu kita ketahui, ya, tentang hukum berhukum dengan selain apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan, atau berhukum dengan hukum togut. Kata para ulama, ya, di antaranya Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, beliau menyebutkan bahwasanya hukum berhukum dengan hukum togut ada 3. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah ayat yang ke-44, 45 dan ayat ke-47. Ada 3 hukumnya. Jadi orang yang berhukum dengan hukum selain Allah Subhanahu wa taala tidak langsung kita vonis kafir. Tidak boleh. Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan hukumnya ada 3. Yang pertama kata Allah Subhanahu wa taala, kafir bagi orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah apabila, ya, kata para ulama, dia meyakini bahwasanya hukum apa yang Allah turunkan tersebut, yaitu Al-Quran dan Sunnah, tidak lebih baik daripada hukum selainnya. Dia berkeyakinan bahwasanya hukum selain Al-Quran dan Sunnah ada yang lebih baik. Oleh sebab itu dia tidak memakainya. Maka ulama sepakat, ya, orang yang berkeyakinan seperti ini kafir. Namun takfir, pengkafiran di sini tidak boleh sembarangan. Bukan kita yang mengkafirkan, tapi secara umum dalam hukum dia kafir. Namun secara individu yang mengkafirkan kalau seperti di negara kita adalah MUI. Tidak boleh kita sembarangan. Namun hukumnya secara umum adalah kafir. Apabila seseorang berhukum dengan selain Allah, dia meyakini bahwasanya hukum Allah tersebut tidak layak, tidak baik, ada lagi hukum selainnya yang lebih baik, maka dia kafir. Ini menurut kesepakatan para ulama. Ini yang pertama. Inilah yang dimaksud dengan firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Maidah ayat ke-44 tadi. Wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang berhukum dengan selain apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan, maka mereka itu adalah orang-orang kafir. Pada ayat ini, teks ayat ini, ya, nanti ada tafsirnya di paling akhir bahwasanya ayat ini turun kepada 2 orang yang berhukum dengan hukum selain Allah. Yang satunya adalah Yahudi dan yang satunya adalah munafik. Mereka berselisih, kemudian mereka berhukum dengan hukum selain Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka kafir. Namun, ya, ayat ini berlaku baik untuk orang muslim yang mengaku muslim jika dia meyakini hukum Allah Subhanahu wa taala tidak lebih baik, maksudnya hukum Allah Subhanahu wa taala tidak sempurna, maka dia masuk pada ayat ini, masuk kafir. Sebagaimana kedua orang tersebut, yaitu Yahudi dan Nasrani, berhukum dengan hukum Yahudi dan munafik berhukum dengan hukum selain Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah bisa zalim, tidak kafir. Selama orang tersebut meyakini bahwasanya hukum Allah Subhanahu wa taala paling adil, paling sempurna, namun ada sebab kenapa dia tidak berhukum dengan hukum Allah. Bisa jadi dia berpikir kalau saya mendirikan negara, saya berhukum dengan hukum Allah, maka saya yang pertama dihukum. Maka dia takut, maka dia mengambil hukum yang lain. Jika seperti ini, maka hukumnya dia zalim, tidak sampai kafir. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, yaitu fasik. Tidak sampai zalim, tidak sampai kafir. Jadi ada 3, kafir, zalim, dan fasik. Maka ini kata para ulama, apabila seseorang tetap meyakini bahwasanya Al-Quran dan Sunnah hukum Allah Subhanahu wa taala yang paling adil,
paling sempurna. Namun ada penyebab kenapa dia tidak berhukum dengan hukum Allah. Mungkin dia merasa rakyatnya belum mampu. Apabila nanti berhukum Allah, maka tangan rakyatnya semua akan hilang, dipotong tangannya. Atau sebab yang lain, atau karena sebab perundingan dan yang lainnya, maka ini kata para ulama, hukum secara umum adalah fasik, tidak kafir. Bagaimana dengan negeri kita, negara Indonesia? Apakah negeri ini berhukum dengan hukum tauhid? Ya. Semua ulama sepakat bahwasanya negara yang tidak berhukum dengan Al-Quran dan Sunnah hukumnya tauhid. Apakah pendirinya yang menerapkan hukum tersebut dan pemimpinnya kafir? Tidak. Ya. Kita husnudzon kepada pendiri-pendiri bangsa ini. Seperti misalnya ya Soekarno, rahimahullah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati beliau, ya. Para ulama mengatakan idza kana al-ma' kullataini lam yahmilul khabath. Apabila ada air dua kullah maka najis, ya. Apabila memasuki air tersebut dua kullah ini tidak mempengaruhi air tersebut menjadi najis apabila tidak berubah warnanya, rasanya dan baunya. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika negeri ini didirikan, ya, ada sebab-sebab yang lain. Hingga jatuh hukumnya ketika memilih dengan hukum selain Allah Subhanahu wa taala, maka jatuh kepada hukum fasik. Namun ini secara umum, ya. Kita tidak langsung ya memponis pendiri bangsa kita langsung fasik, tidak. Kenapa? Karena kemaslahatan ketika memerdekakan bangsa ini jauh lebih besar, ya, daripada berunding mengambil hukum Allah Subhanahu wa taala namun tidak terlaksana, ya, karena ada fitnah yang lebih besar lagi. Karena mendirikan suatu bangsa atau negara dengan hukum Allah Subhanahu wa taala tidak mudah. Darah mengalir sesama bangsa. Namun apabila tanpa hukum Allah Subhanahu wa taala lebih minim, ya, darah mengalir, maka lebih dipilih. Ini namanya menimbang maslahah dan mafsadah. Oleh sebab itu, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni seluruh pemimpin kita yang mereka dahulu berhukum dengan selain hukum Allah Subhanahu wa taala. Semoga mereka termasuk pada hadis yang tadi, yaitu apabila ada air dua kullah, ya, banyak kebaikan mereka. Kalau bukan karena Indonesia merdeka, tentu kita tidak bisa seperti ini, taklim. Tentu kita dijajah, ya. Sementara berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala bukanlah rukun. Tidak adalah Ahlussunnah wal Jamaah yang mereka Ahlussunnah wal Jamaah tidak menjadikan hukum Allah Subhanahu wa taala sebagai rukun. Adapun orang-orang Khawarij, mereka menjadikan iqamatu hukmillah, menegakkan hukum Allah Subhanahu wa taala sebagai rukun. Oleh sebab itu barang siapa yang tidak mau berhukum, mereka mengkafirkan. Contohnya siapa? LDII, NII, mereka mengkafirkan kita. Kenapa? Karena tidak berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, ikhwah, a'azanallahu wa iyyakum, bahwasanya kita Ahlussunnah wal Jamaah, ya, tidak mudah mengkafirkan. Kita meletakkan hukum pada tempatnya, bahwasanya orang yang berhukum dengan hukum selain Allah Subhanahu wa taala ada tiga, ya. Yang pertama, bisa kafir apabila orang tersebut meyakini bahwasanya hukum selain Allah Subhanahu wa taala ada yang lebih sempurna daripada Al-Qur'an dan Sunnah. Kemudian yang kedua, bisa dia zalim apabila dia berhukum, dia mampu namun ada sebab, ya, namun dia tetap meyakini bahwasanya hukum Allah Subhanahu wa taala lebih sempurna, maka dia zalim. Dan yang ketiga adalah dia tetap meyakini bahwasanya hukum Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya lebih sempurna, lebih paripurna, namun ada sebab, ya, seperti yang disebutkan tadi, maka dia fasik secara umum. Secara individu tidak boleh kita langsung, ya, tuduhin, karena yang melakukan hal tersebut adalah ulama. Namun secara hukum kita jelaskan, kaum muslimin wal muslimat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu Ibnu Katsir, ya, menjelaskan dalam tafsirnya ketika menafsirkan ayat ini, beliau berkata, al ayatu dammatun liman adala anil kitabi was sunnah. Ayat ini adalah celaan. Jadi Ibnu Katsir mengatakan celaan, bukan mengkafirkan. Celaan bagi orang yang tidak mau berhukum dengan kitabullah, Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW.
wa tahakama ila ma siwahuma minal batil, yang mereka berhukum dengan selain Al-Qur'an dan Sunnah dari suatu kebatilan. Wa huwal murad bitagut hahuna, yang dimaksud di sini adalah hukum tagut. Inilah yang dimaksud oleh Al-Qur'an di sini, yaitu berhukum dengan hukum selain Allah adalah hukum tagut. Kaum muslimin wal muslimat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jelas ya? Jelas bahwasanya kita Ahlus Sunnah wal Jamaah ya tidak mengkafirkan pemimpin kita yang tidak berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Dengan rincian apabila pemimpin tersebut tetap meyakini bahwasanya Al-Qur'an dan Sunnah hukum Allah lebih sempurna, lebih adil daripada ya selain keduanya. Kaum muslimin wal muslimat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan ke dalil yang kedua. Setelah penulis membawakan dalil yang pertama tentang seputar berhukum dengan selain hukum Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, beliau membawakan dalil yang kedua. Wa qauluhu, firman Allah Subhanahu wa taala, wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Apabila dikatakan kepada mereka di sini ya, kata ulama ahli tafsir semuanya ya mengatakan bahwasanya mereka di sini adalah orang munafik. Orang munafik, apabila dikatakan kepada mereka, jangan kalian membuat kerusakan di muka bumi, mereka mengatakan, qalu innama nahnu muslihun, kami adalah orang, bahkan kami adalah orang yang melakukan perbaikan. Ketika orang-orang munafik ya, kata Allah Subhanahu wa taala, jangan kalian membuat kerusakan, maka kata mereka, justru kami melakukan perbaikan. Al-Baqarah ayat yang ke-11. Kaum muslimin wal muslimat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berkata ya Abu Aliyah, ini langsung kita tafsirkan ya dengan perkataan tabi'in yang mereka nukil dari para sahabat. Abu Aliyah ini adalah tabi'in, muridnya Ibnu Abbas radhiyallahu an ya, yang wafat pada tahun 90 Hijriah. Beliau mengatakan yang dimaksud dengan la tufsidu fil ard, jangan kalian melakukan kerusakan di muka bumi, kata Abu Aliyah, la ta'sau fil ard, jangan kalian bermaksiat di atas bumi Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang dimaksud dengan jangan membuat kerusakan adalah jangan bermaksiat. Merusak, menebang pohon sembarangan ya di daerah-daerah larangan, itu melakukan kerusakan di muka bumi. Namun ada lagi yang lebih rusak, yaitu bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian li anna man asallaha fil ardi au amara bi maksiatillah faqad afsada fil ard. Kata Abu Aliyah rahimahullah, karena barang siapa yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala di atas bumi Allah Subhanahu wa taala ini, atau dia memerintahkan kepada kemaksiatan, sungguh dia telah melakukan kerusakan di muka bumi ini. Di anna salahal ardi was samai innama huwa bi ta'atillahi wa rasulih. Karena ya kebaikan bumi dan langit ya, kebaikan tersebut yaitu dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Kalau kita taat kepada Allah dan Rasulnya, maka kita melakukan perbaikan di muka bumi ini. Nanti insya Allah ada tafsir di ayat yang berikutnya ya tentang perbaikan. Siapa sih yang memperbaiki bumi ini? Nanti insya Allah taala akan kita sebutkan pada ayat berikutnya. Kaum muslimin wal muslimat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini disebutkan oleh Ibnu Katsir ya, menukil dari perkataan Abu Aliyah. Segi ya pembahasan antara judul dengan ayat ini, kata para ulama adalah bahwasanya berhukum kepada selain Allah Subhanahu wa taala termasuk amalan orang munafik. Wa huwa minal fasad fil ard, yaitu mereka adalah orang yang paling banyak merusak di muka bumi ini. Orang-orang munafik adalah perusak bumi. Karena mereka pura-pura beriman padahal aslinya mereka kufur kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, maka kita dilarang ya untuk mengikuti mereka. Salah satunya amalan mereka adalah berhukum dengan hukum selain Allah Subhanahu wa taala. Karena salaf tidak pernah mereka tidak berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah. Selalu mereka berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Pada ayat ini ya, yang berhukum dengan hukum selain Allah adalah orang munafik.
Nah, karena mereka tidak beriman. Oleh sebab itu, ya, orang yang tidak meyakini hukum Allah Subhanahu wa taala lebih sempurna dari zaman Rasulullah sampai hari kiamat, maka masuk pada ayat yang tadi, ayat yang ini, dan yang tadi, yang pertama, bahwasanya mereka adalah kufur, ya, bisa kafir karena mereka tidak mengimani bahwasanya Al-Qur'an adalah sebaik-baik hukum. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alaihissallahu biahkamil hakimin." Bukankah hukum Allah yang paling adil, yang paling hakim? Kaum muslimin wal muslimat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian penulis membawakan dalil yang ketiga. Qala musannif rahimahullah wa qawlihi, firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa la tufsidu fil ardi ba'da islahiha." Surat Al-A'raf ayat ke-56. Kata Allah Subhanahu wa taala, jangan kalian membuat kerusakan di bumi ini setelah Allah Subhanahu wa taala memperbaikinya. Kaum muslimin wal muslimat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam tafsir Al-Manar, ya, disebutkan beliau menukil dari perkataan Abu Bakar bin Ayyash rahimahullah. Beliau adalah seorang tabi'ut tabi'in, generasi ketiga yang wafat pada tahun 163 Hijriah. Beliau mengatakan ketika menafsirkan ayat ini, beliau berkata, "Innallaha ba'atsa Muhammadan ila ahlil ard wa hum fi fasadin." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengutus Muhammad kepada penduduk bumi dan mereka di dalam kerusakan yang sangat, yaitu jahiliyah. Fa'aslahahumullahu bi Muhammadin. Maka Allah Subhanahu wa taala memperbaiki mereka, ya, dengan diutusnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi rasul. Faman da'a ila khilafi ma ja'a bihi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa, ya, yang mengajak kepada menyelisih apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa huwa minal mufsidina fil ard. Maka orang tersebut adalah orang yang membuat kerusakan di muka bumi. Ini yang mengatakan adalah Abu Bakar bin Ayyash rahimahullah. Kaum muslimin wal muslimat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, segi, ya, pendalilan dari ayat ini ke bab yang telah disebutkan, bahwasanya berhukum kepada selain Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya min a'zami ma yufsidul ardo minal ma'asi, yaitu sebesar-besar kerusakan di muka bumi ini dari kemaksiatan. Jadi kita menyelisih Al-Quran dan Sunnah, maka kita telah melakukan kerusakan di muka bumi ini. Memang nggak nampak, ya. Kalau kita menggundul gunung larangan, ya, yang dia itu hutan lindung, itu kelihatan kerusakannya, karena dia zahir, tampak. Adapun maksiat tidak kelihatan. Namun, ya, kata Allah Subhanahu wa taala, orang yang bermaksiat tersebut lebih-lebih menyelisih Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, sungguh dia telah melakukan sebesar-besar pengerusakan di muka bumi. Kaum muslimin wal muslimat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita lanjutkan dalil yang berikutnya. Ini dalilnya banyak. Enggak usah banyak-banyak kita ambil perkataan para ulama, ya. Yang penting kita ambil inti-intinya saja. Berkata musannif rahimahullah, yaitu Syekh At-Tamimi rahimahullah, wa qawlihi, firman Allah Subhanahu wa taala, afa hukmal jahiliyati yabghuna. Apakah hukum jahiliyah yang mereka inginkan atau kehendaki? Wa man ahsanu minallahi hukman liqaumin yuqinun. Siapakah yang lebih baik hukumnya minallah daripada Allah Subhanahu wa taala, daripada hukum Allah Subhanahu wa taala, liqaumin yuqinun, bagi orang yang yakin. Jadi orang yang benar keimanannya, ya, yakin tentang Al-Quran dan Sunnah, maka dia meyakini pasti hukum Allah Subhanahu wa taala yang paling sempurna. Disebutkan oleh Ibnu Katsir rahimahullah, berkata Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat ini, yunkirullahu ta'ala, Allah Subhanahu wa taala mengingkari ala man kharaja min hukmillah ta'ala, yaitu orang yang keluar dari yang berhukum dengan hukum selain Allah Subhanahu. Segi pendalilan, ya, dari judul dengan ayat ini adalah bahwasanya apabila seseorang
berhukum ya selain hukum Allah Subhanahu wa taala, maka tidak sempurna keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalil berikutnya dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berkata Musannif rahimahullah, an Abdullah bin Amr, dari Abdullah bin Amr. Abdullah bin Amr adalah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahabiyun jalil ya, yang wafat pada tahun 63 Hijriah. Radhiyallahu anhum, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum, tidak beriman salah seorang di antara kalian. Kata para ulama, maksudnya bukan kafir ya, tidak beriman maksudnya la yakmul imanuhum. Ulama sepakat yang dimaksud ya, tidak beriman di sini adalah tidak sempurna imannya. Ulama Ahlus Sunnah. Beda dengan Khawarij. Mereka langsung tidak beriman berarti tidak beriman, kafir. Nah, ini perbedaannya antara Ahlus Sunnah dengan Khawarij. La yu'minu ahadukum, tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian hatta yakunu hawahu taba'an lima jitu bihi, sampai ya dia menundukkan hawa nafsunya dan mengikuti apa yang aku bawa. Jadi tidak sempurna iman kita sampai kita jadikan, kita tundukkan hawa nafsu kita, kemudian kita mengikuti Rasulullah SAW. Banyak perkara-perkara yang selain hukum ya. Kalau di sini mungkin kita nggak bisa praktek. Kenapa? Karena di negeri kita tidak berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Ada hukum-hukum yang bebas yang kita praktekkan pun tidak dilarang dalam negara kita. Nah, contohnya apa? Membayar zakat harta. Orang yang kaya sudah sampai nisab, sudah sampai haul. Dia lihat uangnya banyak. Nah, kemudian dia jadikan hawa nafsunya tunduk dan mengeluarkan zakatnya, maka sempurna keimanannya. Namun ketika dia lihat uang tersebut banyak, wah sayang, akhirnya dia ambil, dia makan, ya, maka nafsunya ya telah mengalahkan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka termasuk ya orang yang fasik ya kepada Allah Subhanahu wa taala secara umum. Segi pendalilan hadis yang tadi ya, kata para ulama, bayanul farqi baina ahlil iman wa ahlil nifaq wal ma'asi. Hadis tadi ya menjelaskan tentang perbedaan ahli iman dan ahli nifaq dan orang-orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya ya, orang yang beriman ya, dia akan menundukkan nafsunya kepada apa yang Allah Subhanahu wa taala, Rasulnya perintahkan. Ini disebutkan oleh penulis Fathul Majid rahimahullah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati beliau. Kaum muslimin wal muslimat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan ke dalil yang terakhir. Dalil yang terakhir ini ya adalah athar dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini adalah asbabun nuzul, sebab-sebab kenapa ayat yang pertama tadi. Ini kembali ke ayat yang pertama tadi. Alam tara ilal ladina, yaitu orang-orang yang mengira, yaz'umuna. Ini disebutkan oleh para ulama tentang asbabul nuzulnya. Kita baca, berkata Musannif rahimahullah, wa qala Sya'bi, berkata Sya'bi. Sya'bi ini adalah seorang tabi'in. Muridnya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang wafat pada tahun 104 Hijriah. Oleh sebab itu hadis ini mursal ya, tidak bersambung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun ada dalil-dalil yang lain, hadis yang lain, jalan yang lain yang menjadikan hadis ini ya sampai kepada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mauquf hukumnya rafa. Tafsir ya yang mauquf yang sampai ke sahabat, hukumnya kata para ulama khusus tafsir sampai ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Marfu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berkata Sya'bi rahimahullah, seorang tabi'in, kana baina rajulin, adalah ada dua orang ya, laki-laki yang bermasalah, ribut tentang suatu permasalahan. Minal munafiqina wa rajulin minal yahud. Khusumatun. Yang satunya adalah orang munafik dan yang satunya adalah orang Yahudi. Ketika mereka berselisih, maka
mereka ingin membawa hukum tersebut kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar Allah Subhanahu Wa Taala memutuskannya. Karena di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam orang Yahudi ya dibolehkan mereka memilih dua hukum. Ini termasuk ya sunnah Rasulullah. Apabila kita mendirikan suatu negara boleh ya di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam boleh mereka memilih hukum Taurat. Kenapa? Karena hukum masalah Taurat dengan Al-Quran itu tidak jauh beda. Maka di sini ya mereka mengambil berhukum kepada Rasulullah karena ini di Madinah. Ketika itu Rasulullah SAW sudah menguasai Madinah. Maka mereka si munafik ini dan orang Yahudi ini memilih ya pergi kepada Yahudi. Nah, kata mereka faqala Yahud natahakamu ila Muhammad. Ayo kita berhukum kepada Muhammad. Maksudnya kita jadikan Rasulullah SAW sebagai hakim bagi kita. Arafa annahu la ya'khudh rishwah. Namun mereka tahu bahwasanya Rasulullah SAW tidak bisa disogok. Karena kebiasaan orang-orang Yahudi dan munafik itu suka mensogok ketika di peradilan. Wa qala al-munafiq, maka orang munafik ini berkata, natahakamu ilal yahud. Karena Rasulullah SAW tidak mau disogok, maka ayo kita berhukum ke orang Yahudi aja. Karena berhukum dengan hukum Yahudi ketika itu dibolehkan oleh Rasulullah SAW. Sama dengan ketika Rasulullah mengizinkan hukum potong mencuri bagi orang Yahudi dengan hukum Taurat. Nah, maka ketika itu dibuka kitabnya, ternyata ada di situ potong tangan. Namun ditutupi oleh Yahudi tersebut. Nah, itu sama dengan ini. Jadi Rasulullah SAW membolehkan hukum tersebut bagi siapa yang mau berhukum dengan Taurat atau dengan Al-Quran atau apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Maka akhirnya, la'allahu annahum ya'khudhu rishwah. Mudah-mudahan si Yahudi ini mau mengambil sogok. Kalau nanti ketika terjadi peradilan. Fattafaqo ayyatiya kahinan min Juhainah fayatahakamu ilaihi. Maka mereka sepakat mereka berhukum kepada seorang dukun dari orang Juhainah. Maka mereka berhukum dengan hukum tersebut. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayatnya, ayat yang pertama tadi, alam tara ilal ladina yaz'umuna, sampai akhir ayat. Ini disebutkan oleh At-Tabari dalam kitab tafsirnya. Tafsir Tabari adalah tafsir tertua dalam Islam. Kaum muslimin wal muslimat yang semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah asbabun nuzul. Kalau Al-Qur'an namanya, kenapa Al-Qur'an ini turun namanya asbabun nuzul? Kalau hadis namanya apa? Asbabul wurud. Nah, kenapa Rasulullah bersabda? Karena sebab ini. Nah, adapun asbabun nuzul, kenapa Allah Subhanahu wa taala berfirman? Karena sebab ini. Ini namanya asbabun nuzul. Kemudian selanjutnya wakila. Ada riwayat yang lain. Namun ini sama. Nah, sama disebutkan oleh para ulama, mereka ini yang riwayat yang kedua ini sama, cuman beda yang menceritakan saja. Sama pelakunya. Wakilah nazarat fi rajulaini ikhtasama. Nah, disebutkan ayat yang telah disebutkan tadi ini turun kepada dua orang laki-laki yang mereka berselisih. Faqala ahaduhuma, maka salah satu di antara keduanya mengatakan natarafa'u ila nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayo kita bawa ini perselisihan kita ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Biar dia yang menghukumi kita. Wa qala al-akhar, maka yang satu mengatakan ila Ka'ab ibni Ashraf. Ayo kita ke Ka'ab bin Ashraf. Ka'ab bin Ashraf ini adalah gembong Yahudi yang sangat benci kepada Rasulullah SAW, ya, mengobarkan permusuhan kepada Rasulullah SAW. Tsumma tarafa'a ila Umar. Ketika si Yahudi ini memutuskan, mereka tidak senang. Karena salah satu di antara mereka merasa dizalimi. Nah, karena yang menghukum adalah seorang Yahudi. Maka akhirnya mereka membawa perkara mereka ke Umar radhiyallahu an. Wahai Umar, hukumi kami ini begini permasalahannya. Kemudian pada qarolahu ahaduhum qissah. Maka salah seorang di antara mereka menyebutkan kisah bahwasanya sebelumnya mereka sudah pergi ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian faqala alladziina lam yarda bi Rasulillah. Akadzalika, maka Umar radhiyallahu an berkata kepada orang yang satunya yang tidak ridho dengan hukum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah benar demikian? Kamu sudah pergi ke Rasulullah, ke Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dia sudah memutuskannya begini dan begitu? Berkata si munafik ini, "Na'am." Iya. Maka Umar langsung fadarabahu bisaif.
Maka langsung Umar mengayunkan pedangnya, faqatalahu, langsung lehernya putus. Ini disebut oleh Ibnu Hajar ya dalam kitabnya Fathul Bari. Kaum muslimin wal muslimat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa di sini Umar radhiyallahu anhu tidak mau menghakiminya? Ya enggak boleh. Karena Rasulullah SAW adalah hakim yang paling adil. Nah, ketika ada seseorang tidak mau berhukum dengan hukum Rasulullah, kemudian dia berhukum dengan hukumnya Umar, kemudian Umar memutuskan, ya tentu nanti kalau Umar memutuskan, dia bermaksiat kepada Rasulullah. Karena kata Allah Subhanahu wa taala, "La tuqaddimu baina yadayillahi wa rasul." Janganlah kalian mendahului apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Jadi kalau Umar sekiranya radhiyallahu an tetap mengadili yang dua ini, maka tentu Rasulullah SAW akan marah. Maka dari situ Umar radhiyallahu an membunuhnya. Ketika sampai kabar tersebut, Rasulullah SAW mengizinkannya. Karena dia adalah munafik, ya, yang mu'annid, yang membangkang kepada hukum Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya.